datang di Abinya Iko Channel. Sekarang kita lagi masuk di konten ngopi. Ngobrolin perkara iman. Asik, langsung saja episode. Check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Abinya Aiko Channel. Kali ini kita akan membahas tentang poligami. tentang poligami. Ya, poligami yes or no. Ini ada pihak laki-lakinya, ada pihak perempuannya. Gitu. Kita kali ini di konten ngopi-ngopi ngobrolin perkara Iman. Ngobrolnya di pinggir kali. Kita kali ini akan membahas mengenai dalam Islam itu mengenal istilah poligami. Ada poligami, ada poliandri. Poliandri apa tuh, Pak? Poliandri itu perempuan punya suami lebih dari satu. Oh. Ya. Nah, dalam poligami suami yang punya istri lebih dari satu. Kalau poliandri, Kalau istri perempuan punya suami lebih dari satu. iya, di Indonesia nggak ada. Nah, kalau punya anak gimana Pak anaknya, Pak? Ya makanya bingung kan. Makanya dalam Islam itu haram yang namanya poliandri, tapi dibolehkan dalam Islam itu poligami. Cuma bagaimana menyikapinya dari pihak perempuan, ya Oh, kan? jadi kita harus tanya dulu dari pihak masing-masing nih, perempuan dan Dari laki-lakinya. pihak laki-lakinya kan itu keegoisan laki-laki, meskipun memang sudah ada ayat Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fankihu ma tobalakum minan nisa'i matsana wa thulatsa wa ruba. Maka kalian nikahilah dari wanita-wanita yang kalian pilih untuk dikhitbah, untuk dinikahi 2, 3 atau 4. Tuh, udah kasih pilihan tuh, boleh 2, Banyak. boleh 3, boleh 4. Gagal langsung satu di situ, mau 2, mau 3, mau 4. Bahkan dalam kalimat situ ada tulisannya wa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Wa. Wa itu kan berarti dan. Atau bisa dalam bahasa Arab wa itu tambah. 2 tambah 3 berapa? 5. Ya kan? Kemudian waruba 5 tambah 4 9, jadi 9. Ujung busrak. Banyak ya. Cuma ujung di ayat itu adalah kalau kalian bisa berlaku adil tuh Isko. Kalau misalkan tidak bisa berlaku adil, maka lebih baik kalian cukup satu saja. Ingat, Nabi Muhammad SAW pun itu tidak langsung menikah ketika istrinya Siti Khadijah wafat. Kalau kita sedikit melihat histori sejarah tentang Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad, perempuan patut berbangga. Kenapa? Karena manusia pertama kali yang memeluk, yang masuk agama Islam adalah Siti Khadijah. perempuan. Siti Khadijah. Jadi jenis kelamin yang masuk Islam, memeluk Islam, percaya pertama kali akan keislaman adalah perempuan. Gitu. Dan ketika Siti Khadijah ini wafat, Rasulullah itu menduda lama, nggak langsung nikah. Bahkan Siti Khadijah ini nggak dipoligami, nggak dimadu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah begitu. Jadi semua perempuan-perempuan itu berharap supaya suaminya itu meninggal, mati syahid. Karena orang yang mati syahid itu jaminannya surga. Dan istrinya ini ya pengen banget dinikahin sama Nabi Muhammad, tapi nggak semua. Ya, yang kira-kira memang dipilih sama Rasulullah begitu. Nah pertanyaannya sekarang, orang banyak yang katanya Islam dan ingin mengikuti jejak Rasul, kemudian pengen poligami. Laki-laki pengen banget poligami. Cuma bagaimana dengan pihak perempuan? Keegoisan nih, apalagi sekarang ada yang namanya sinetron Suara Hati Seorang Istri. Ya. Gitu kan? Dia menganggap bahwasannya istri yang dimadu jaminannya surga. Ya kan? Ingat bahwasannya nanti di padang mahsyar ketika seorang laki-laki ini dihisab dan dia di dunia punya istri lebih dari satu dan tidak berlaku adil, maka mukanya menyong. Menyong mukanya simetris gitu. Kenapa? Karena dia waktu di dunia ketika punya istri lebih dari satu tidak adil gitu. Nah, kalau bagi pihak laki-laki nih, kan ada pihak laki-laki, pihak perempuan. Dari pihak perempuan dulu kita tanya, kira-kira poligami yes or no? Kalau buat pribadi, Iya. no. Berarti dia menentang ayat Al-Quran yang tadi. Tapi
Parah. Ada lain hal kalau misalnya bisa berlaku adil, saya udah mencukupi lahir batin, insya Allah. Tapi kalau ya menurut belum cukup ya no. Oke, sekarang kita undang aja nih seorang wanita yang siap untuk dipoligami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ini sih Geser anak. gua mau ngantri. Banyak yang ngantri ini mah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Nah, ini Sheila ini masih single ya, tapi kita tanya nih, kira-kira kalau menemukan seorang laki-laki atau dia punya suami dan misalkan ya Shel ya, nanti suaminya ini tiba-tiba minta izin untuk poligami atau memadu dirinya, kira-kira bagaimana nih? Ya kalau aku sih tergantung dari kesanggupan laki-laki itu sih Pak. Nah, Berarti boleh. gitu. Oh, boleh. Ya Aman selagi mah. dia bisa adil sama kedua istrinya ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa adil ya saya nggak bakal mau. Oh, jadi harus berlaku adil tuh, Iya. kan? Berarti mainannya memang sebenarnya perempuan itu nggak boleh main hati laki-laki itu yang milikin cuma dia seorang. Oh iya. Gitu. Jadi laki-laki itu memang si perempuan harus tahu laki-lakinya ini adalah juga punya perempuan lain. Jadi aja sih jadi harus orang tahu gitu Pak ya. Nggak boleh sebut-sebut. Jadi begini, memang dalam Islam laki-laki itu nikah tanpa sepengetahuan istri itu boleh. Boleh. Yang penting rukun-rukun nikahnya itu terpenuhi. Makanya ada yang namanya nikah siri. Nikah siri itu kan sirun artinya rahasia. Maksudnya rahasia itu diem-diem, bukan dalam artian diem-diem itu istri nggak tahu ya. Diem-diem itu dalam artian orang semua tuh nggak pada tahu karena memang nggak dirayain, nggak ada resepsinya. Tapi rukun nikahnya ada dalam Islam itu sah. Tapi bagaimana tiba-tiba istrinya nggak tahu? Nah itu kan berarti nggak berlaku adil. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwasannya itu yang nggak boleh. Adil itu kan bukan hanya materi doang, tapi membagi batinnya, kasih sayangnya, itu kan juga harus ya enggak Rahma? Iya, gitu. Kok kayaknya suami gua kok lebih cenderung ke sana terus sih gitu. Ya sama bini mudanya terus. Karena yang namanya punya istri satu aja, kadang rasa kasih sayangnya suka berbagi mulu. Berbagi ke temennya, ya kan? Berbagi ke anaknya, gitu. Bahkan kalau kita lihat malah istri ini ketika temennya lebih banyak, sering nongkrong, kayaknya lu lebih sayang sama temen lu deh ketimbang sama gue sendiri, gitu kan? Iya. Apalagi kalau dia punya istri lebih dari satu, berlaku adil itu susah. Itu yang nanti berat nanti timbangannya di padang mahsyar. Jadi nggak mudah juga berpoligami gitu Pak ya. Enggak gampang. Ya, itu yang kebanyakan orang berpoligami hanya nafsu syahwat sesaat aja. Karena kalau kita tanya setiap perempuan, kamu merasa diperlakukan adil nggak? Gitu. Ingat Nabi Muhammad aja menyatakan bahwasannya jadi setiap malam itu Nabi itu memberikan giliran. Ntar malam Nabi itu tidur sama siapa? Gitu. Dari semua bininya Nabi yang 9 itu, yang paling muda adalah Aisyah. Karena Aisyah itu dinikahkan oleh Nabi, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun, bahkan mengatakan 9 tahun. Ya. Jadi taraf dewasanya itu benar-benar masih kanak-kanak. Masih remaja, bukan kanak-kanak, masih remaja gitu. Yang butuh benar-benar kasih sayang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nabi ini kedapatan tidurnya sama Zainab. Kemudian karena Zainab tahu bagaimana kedewasaan atau kecemburuan dari Aisyah, udah jatah Aisyah aja kasih. Gitu. Jadi ke rumah Aisyah aja. Yang paling cemburu ini Aisyah ini sama sama Maria. Kalau bahasa ya Arabnya Maryam sebenarnya namanya. Jadi Nabi itu menikahkan seorang perempuan dari keturunan Mesir, bangsa Kipti, yang sangat cantik sekali. Kemudian Nabi ini kadang suka ke rumah Maria gitu, ke rumah Maryam ini. Nah itu yang membuat kadang Aisyah suka cemburu. Nah itu aja kadang susah berlaku adil. Apa kan? lebih cantik dari Aisyah apa gimana Pak? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti Aisyah juga dilihat Humairah kan. Iya. Humairah tahu kan Humairah? Tahu Pak. Apaan tuh? Pipi agak merah-merah. Pipi yang kemerah-merahan. Jadi Nabi itu memang benar-benar sangat romantis sekali karena suka. Padahal Nabi usianya sangat jauh dengan Aisyah, tapi adu lari. Jadi adu lari karena suka berlomba adu lari. Yuk Aisyah kita adu lari gitu.
Nabi kalah tuh sama Aisyah tuh. Waktu Aisyah usianya kurang lebih baru 14 tahun. 14 tahun itu. Tapi ketika Aisyah ini usianya sudah 25-an tahun, Nabi akhirnya mengajak untuk balap lari lagi. Aisyah kalah. Ya romantis nggak begitu? Balap lari. Bahkan dijadiin buat lagu sekarang, Pak ya. Iya. Lagu Aisyah. Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tapi gini ya Pak, kalau misalkan dari si istri nggak mau ini, dia dosa kan? Karena minta Begini, ketika Sayyidina Ali ini mau memadu Fatimah. Fatimah siapanya Nabi? Anaknya. Jadi Ali ini mantunya Nabi. Kemudian langsung dipanggil sama Rasul. Kalau engkau menyakiti Fatimah, maka engkau menyakitiku, karena Fatimah adalah bagian dari diriku, gitu. Berarti menandakan apa? Kalau seandainya wanita itu dipoligami, sakit nggak sebenarnya hatinya? Sakit lah. Sakit nggak? Ya nggak, meskipun kadang iya boleh kok, tapi keluar air mata kayaknya kurang ikhlas. Karena namanya ikhlas itu kadang susah. Bener nggak? Lagi-lagi dibicarakan tuh ikhlas. Akhirnya seumur hidupnya, selama Fatimah masih hidup, menikah dengan Sayyidina Ali, Fatimah nggak pernah dimadu. Makanya ketika Nabi Muhammad meninggal, selang 40 hari Nabi Muhammad meninggal, Fatimah menyusul. Ya kan? Makanya ketika nanti Nabi Muhammad meninggal itu, Fatimah awalnya nangis, akhirnya tersenyum kan? Tersenyum kenapa? Karena dikasih berita baik oleh Nabi Muhammad, selang beberapa lama aku meninggal, engkau akan menyusul. Benar, 40 hari setelah Nabi Muhammad meninggal, Fatimah menyusul. Nah, Ali kan jadi duda tuh, Sayyidina Ali baru menikah lagi. Gitu. Jadi selama Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, Fatimah ini nggak pernah dimadu. Gitu. Kenapa? Karena memang orang yang dimadu itu pasti hatinya sakit. Apakah bertentangan dengan ayat Al-Quran? Kan di ayat Al-Quran kita bukan menentang perempuan itu yang menyatakan no poligami, bukan menentang Al-Quran ya. Kan ujung dari ayat Al-Quran itu kalau seandainya kamu bisa berlaku adil. Cuma kata Nabi, adil itu susah kadang. Bukan hanya materi, lu udah gue bagi-bagi nih, jatah lu sekian gitu kan. Cuma hati kadang, batin seorang wanita itu kadang susah untuk bisa dilakukan adil. Tapi banyak yang orang suami berpoligami gitu hidupnya bahagia aja, emang kenyataan apa? Orang lain melihatnya bahagia, lo rahasianya apa sih bisa punya istri lebih dari satu, rahasianya apa gitu kan? Tapi kalau misalkan kita lihat di kehidupan dia aslinya, mungkin nggak seperti itu. Kayak kita lihat orang kaya punya mobil banyak gitu kan, rumahnya mewah, kayaknya enak deh kehidupannya, padahal kita nggak tahu kartu kreditnya, ya kan, utangnya di bank. Susah tidur mungkin, lebih baik orang yang biasa-biasa aja tapi kehidupannya nggak ada hutang dalam hidupnya, gitu. Jadi jangan pernah melihat unzuru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum. Lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat kenapa sih hidupnya kayak gitu? Lah kamu udah dikasih fisik yang normal, fisik yang bagus, kok masih kurang bersyukur? Lihat orang yang ketika lahir ditakdirkan oleh Allah, mohon maaf, matanya buta, cacat, ya kan? Dia ditakdirkan oleh Allah lahir seperti itu. Tapi alhamdulillah dia masih bersyukur. Apakah kamu nggak ada rasa syukurnya sih kayak gitu? Selalu melihat ke atas. Kenapa sih Allah nakdirin gua kayak begini lah Allah? Istighfar. Gitu. Jadi jangan pernah melihat kehidupan orang lain kayaknya dia senang deh kayak gitu. Nggak perlu. Justru kalau kita berumah tangga cukup kita sakinahkan, kita mawadahkan keluarga yang ada aja. Jangan pernah melihat keluarga orang lain. Ya lihatlah keluarganya Nabi bagaimana sebagai teladan. Oke, ada lagi. Isko mau nanya. Isko nih katanya niatnya mau punya istri lebih dari satu. Yang berat itu adil Pak. Adil yang susah Pak. Nenek-nenek mau nenek-nenek. Iya. Udah mungkin itu aja ya. Ada lagi nggak? Sela nggak ada. Tapi Sela siap dimadu. enggak deh Pak. Aduh. Berat sekali. Iya berat lah. Ya mungkin itu aja Nan. Konten untuk hari ini tentang poligami ya. Gak perlu panjang lebar karena untuk prakteknya aja susah. Iya. Dan kesian dari perempuannya. Apakah kita mau ketika nanti kita punya anak kita seorang perempuan dan anak kita dimadu. Kadang begitu aja. Sama seperti seorang laki-laki
Dan ketika datang kepada Rasulullah, dia masih kafir. Ya Rasul, aku mau memeluk Islam, tapi izinkan aku untuk boleh berzina. Itu sahabat semua langsung ngeluarin pedangnya tuh. Iya, mau dipancung sama Umar apalagi. Tapi sabar, kata Nabi Muhammad. Karena ini dari pemahaman Rasulullah sekarang gini, kalau seandainya kamu mau berzina, sekarang lihat ibumu, lihat kakak perempuan atau adik perempuanmu. Kalau seandainya kamu berzina dan yang dizinahi adalah ibumu atau kakak dan adik perempuanmu, bagaimana? Oh, nggak terima. Begitu juga dia, perempuan yang kamu ajak berzina, dia punya orang tua, dia punya adik laki-laki, saudaranya nanti bagaimana? Karena kita harus berpikir begitu. Itulah kenapa kita harus mengangkat harkat derajat seorang perempuan. Karena itulah jaminan surga bagi seorang wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, sampai surga di bawah telapak kaki ibu. Karena wanita adalah calon ibu. Ya kan? Ketika dia susah ketika hamil dan susah ketika melahirkan, bahkan kalau meninggal aja mati syahid. Ya kan, orang ngelahirin susah. Berjuang apalagi orang yang punya asma tuh. Jadi orang yang asma atau jantung itu memang kata bidan atau dokter itu suruh sesar. Kenapa? Karena kan perjuangannya ketika ngelahirin tuh jantung harus kuat. Gitu. Bahkan ada orang yang ngeden pengen normal aja ngeden bukan bayi yang keluar, pupnya yang keluar. Iya. Iya, teman saya ada yang bidan kayak begitu. Dia bilang suka dukanya jadi orang bidan, nya yang keluar, pada kentut mulu keluar, udah bu nggak apa-apa udah biasa gitu. Terus gitu. Tapi kata baginda Rasul kalau jadi perempuan tuh enak pak. Apanya? Cuman cuma menuruti 4 aja gitu fungsi dalam kehidupannya. Yang pertama dia rajin sholat. Jangan pernah ninggalin sholat. Nggak pernah ninggalin sholat. Ya pasti di antara dia berdua kan 5 waktu insya Allah. Yang kedua dia menutup aurat. Ya alhamdulillah nih udah menutup aurat, udah 2 tuh perempuan. Yang ketiga taat pada suami. Belum, nanti Belum. mudah-mudahan. Insyaallah. Iya, terus yang keempatnya? Yang keempatnya lupa tuh saya. Rajin makan kali, rajin makan sama puasa. Tapi dari keempat itu yang saya tahu pak, yang 3 itu yang saya tahu gampang semua pak. Emang jalaninnya itu. Jalaninnya susah. Gitu ya. Kalau ngomong gampang, cuma jalannya itu pak. Kenapa terkadang ngejalaninnya susah? Utamanya sholat. Ini yang kadang suka ditinggalkan oleh wanita tuh sholat sebenarnya. Kenapa? Dia menganggap dia itu masih kotor, padahal udah suci. Contoh misalkan haid ya, makanya perempuan itu harus benar-benar ngerti yang namanya risalatul haid. Ketika dia masa darah haidnya udah selesai, kemudian tiba-tiba selang 2 hari keluar lagi darah, gitu. Dan darahnya itu bukan merah, tapi warnanya berbeda. Itu bukan darah haid, tapi itu namanya istihadah. Kadang kok haid dia nggak berurutan, tapi di bulan yang sama gitu ya, di bulan yang sama, kadang di tanggal 7 sampai tanggal 14 gitu kan, haid tuh lumayan lama tuh. Kemudian di bulan yang sama tanggal 17-nya haid lagi. Nah itu bukan haid, disebutnya adalah istihadah, darah kotor. Mungkin pola makannya, pola tidurnya kurang teratur. Tapi gitu. kalau kayak gitu dia harus mandi wajib lagi atau tidak pak? Nggak perlu istihadah mah, cukup dibersihin aja, tapi memang najis, cukup dibersihkan aja, tapi wajib sholat. Kan kalau haid nggak wajib sholat, ya, puasa juga nggak wajib, tapi kalau puasa wajib dikodok. Tapi kalau sholat tetap wajib istihadah. Nah, mendingan periksa ke dokter ada apa dengan itu dengan dirinya, gitu. Apakah ada penyakit segala macam. Karena terkadang istihadah itulah kadang juga permainan dari setan. Itulah kenapa memang perempuan itu paling banyak masuk neraka. Di antaranya meninggalkan sholat. Dia nggak paham akan darah haid itu, gitu ya. Atau namanya, mohon maaf ya, bukan ngomong jorok, kayak keputihan. Keputihan itu najis nggak? Najis. Seperti laki-laki ada mani, ada madzi. Mani itu tidak najis. Sampai ke celana, dia berkerak begini misalkan, ya, jorok amat ya. Itu nggak najis, boleh dipakai sholat. Tapi kalau madzi itu yang keluar juga rasanya, tapi nggak seperti keluarnya air mani, tapi juga tidak seperti keluar air kencing, dan agak bau sedikit, ya. Kadang orang kelelahan, kecapean, itu keluar madzi, itu nggak wajib mandi, tapi najis, nggak boleh dipakai sholat.
Itulah yang terkadang orang nggak ngerti fikih, sholat aja sholatnya merdudah la tuqbalu, sholatnya nggak diterima sama Allah. Ketika ditimbang di padang mahsyar dia mulai hisab, lah kok zero, kosong amal ibadah sholatnya, ya karena sholatnya nggak pakai ilmu, fikihnya nggak dipakai, pakaiannya nggak bersih, tempatnya juga nggak suci gitu. Jadi kalau emang sholat itu harus benar-benar runtutan dari awal sampai benar-benar sholat harus benar-benar suci semuanya. Berarti benar yang dikatakan oleh Abu Daud ya Pak, Apa tuh? bahwasannya berapa banyak orang yang melaksanakan sholat hanya merasakan capek dan lelah. Iya. Jadi ya, karena tidak punya ilmunya ya Nggak Pak. ada ilmunya. Jadi makanya ibadah-ibadahnya gunain. itu mardudatun la tuqbalu, sia-sia Pak. Betul. Gitu. Jadi kalau perempuan yang nggak ngerti akan haid, maka lebih baik nanti punya suami yang ngerti akan haid atau sama-sama belajar dah. Jangan sampai dua-duanya juga nggak ngerti. Ntar lahirlah keturunan orang-orang yang nggak ngerti. Makanya ketika si perempuan nggak ngerti agama, nikah sama laki-laki yang nggak ngerti agama dan nggak mau sama-sama belajar, ntar lahir keturunan orang-orang yang bodoh semua tuh. Kiamat, Bukan bodoh Pak. dalam artian nggak ngerti ilmu umum ya. Kadang orang pada pinter semua tapi ilmu agamanya bodoh. Gitu. Itulah yang dibuat dikatakan oleh Nabi, rumah itu bagaikan kandang binatang, hanya dipakai untuk tidur, hanya dipakai untuk makan dan bergumul dengan atau berhubungan dengan istrinya atau suaminya. Sama dengan kandang, berarti kan kandang binatang gitu kan. Tempat makan dia, tempat dia juga, tempat dia ntar lawan jenisnya ya kan. Tapi nggak dipakai untuk ibadah, nggak pernah sholat jamaah bareng, nggak pernah baca Quran di situ, nggak pernah ngaji bareng sama suami istrinya. Itu yang menandakan hati mati itu sebenarnya Pak. Iya. Karena Imam Hasan Al-Basri juga menceritakan ada dua hal yang membuat hati mati itu. Apa tuh? Yang pertama, tidak merasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, ya senang lihat orang susah lihat orang senang gitu. Ya banyak ya, Jadi kita kan di konten kita nggak pernah ada. iya, jadi walaupun kita punya rumah yang mewah, yang miliaran rupiah, kita punya harta yang banyak, tapi kalau hati kita sempit, itu rumah berasa kecil Pak. Bener, ya kan? Walaupun Benar. ada juga teman kita yang rumahnya cuma ngontrak, tapi hatinya besar Pak, itu berasa luas. Kalau kita punya rumah besar miliaran rupiah kita punya, cuman rumah itu nggak dibuat ibadah, nggak ada tadarus Quran, nggak ada sholawat Nabi, itu sempit rumah Pak. Ya benar ya Pak. Betul. Kita buka sejarah aja, rumah baginda Rasul nggak kurang nggak lebih dari 3 kali 4 petak ya Pak, benar ya Pak. Tapi kecil banget, cuman hati baginda Rasul luas. Keluar sabda Nabi yang begitu dahsyat, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surgaku. Benar ke mana? Iya benar. Jadi walaupun kita punya harta yang banyak, tergantung hati kita ya Pak. Begitu. Betul. Jadi memang segala sesuatu itu menyikapinya, orang itu bahagia bagaimana dirinya menyikapi hidup. Ya, nggak bisa dilihat dari materi aja. Kebahagiaan nggak bisa dilihat dari materi. Kebahagiaan itu bisa dinilai dari diri dia sendiri, menyikapi dalam hidup itu bagaimana. Makanya mendingan syukuri aja nikmat dah. Ya, syukuri nikmat. Jangan pernah melihat ke atas, selalu melihat ke bawah. Nah, itu mungkin kita tutup konten hari ini tentang apa tadi, poligami ya. Jadi syukurin aja. Kadang manusia itu nggak pernah bersyukur apa yang dia milikin. Ketika dia punya istri di rumah cantik, cakep segala macam, dia keluar rumah, rumput tetangga lebih asoy daripada pekarangan rumah sendiri. Iya. Gitu. Ibaratnya dokoh. Tahu dokoh nggak kalau ngeliat cewek cantik? Yang ini nih harus punya gua nih, harus jadi pacar gua nih. Iya. Ketika dia nongkrong lagi tempat lain, nah yang ini harus jadi cewek gua juga nih. Dokoh gitu. Jadi nggak ada kepuasan Heeh. diri sendiri. Padahal Pak, dia masih punya status dengan wanita lain. Jelah siapa tuh ya? Nggak boleh begitu. Dokoh namanya. Kalau ngeliat cewek cantik bawahnya pengen aja ngiler gitu kayak patkai. Iya nggak boleh. Itu Iya. saya ada pertanyaan. Iya gimana? Ngomongin soal najis yang tadi itu, kalau semisal ada keputihan gitu kan ya, saya pernah dengar katanya untuk membersihkannya cukup diciptakan air 3 kali sudah suci lagi kan? Yang penting hilang baunya, hilang zatnya cukup. Iya gitu. Jadi kalau misalkan kita itu kan agak bau dia ya. Jadi kalau misalkan udah hilang baunya, kemudian zatnya juga udah hilang, dari warna juga udah hilang, boleh dipakai lagi untuk sholat. Nah terus
katanya kebanyakan orang itu menerima siksaan kubur karena mereka kalau misalkan cebok itu nggak bersih. Betul, benar. Iya, itu seperti itu. Memang benar ada hadisnya itu. Jadi ketika Rasulullah itu sedang jalan bersama para sahabat melewati suatu kuburan, Rasul berhenti dulu. Dan ini menjadi sebuah hadis ya. Rasul nyuruh untuk para sahabat ambil pelepah kurma yang udah lapuk kayak pepaya gitu kan tuh, udah lapuk itu ambil kata Rasul, kemudian tancepin di kuburan ini ditunjuk sama Rasul, tancepin. Rasul sahabat mah sami nawatau taat, tapi kata Rasul bilang. Ya sahabat yang lain kan ada yang nanya jadi pertanyaan, ya Rasul emang ada apa dengan kuburan itu? Orang tersebut sedang disiksa gitu. Tapi orang itu beriman kepada Allah. Di zaman dulu mungkin ada nabi, dia ikutin nabi apa, kemudian orang itu beriman kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan beriman, tapi disiksa dalam kuburnya. Kenapa ya Rasul? Apa yang menyebabkan dia disiksa dalam kuburnya? Karena dalam hidupnya, ketika dia masa hidup, itu tidak bersih dalam beristinja. Nah, jadi dalam bertoharoh nggak suci dia, gitu. Jadi jangan sampai kita itu ketika pipis ya, khususnya nih ya, ketika pipis itu udah selesai cebok, kemudian langsung pakai celana. Dahamin dulu, makanya laki-laki perempuan tuh harus ada dahamnya ketika pipisnya nongkrong tuh ya, lama dulu tuh dahamin dulu gitu. Kadang kalau kita pakai celana lagi, itulah setan tuh begitu, tiba-tiba ada lagi yang keluar, itu najis tuh, nggak boleh dipakai sholat. Kadang main sholat aja. Kira-kira ada doanya nggak Pak? Makanya kalau kita itu keluar masuk dalam kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Biar apa? Waduh, itu apalagi masuk kamar mandi, setan semua isinya di situ. Wah, dia lagi nih gitu. Ya. Jadi jangan sampai, jadi gini, ketika manusia masuk kamar mandi gitu kan, apakah setan itu gampang melihat aurat manusia? Enggak. Ketika orang ini baca doa ketika berhubungan dengan lawan jenisnya, dengan suaminya atau dengan istrinya, atau ketika dia di kamar mandi gitu kan, berarti kan makanya Rasul mengatakan jangan sampai naked semua, telanjang semua gitu. Tapi seandainya memang dia mandi dengan telanjang bulat, bukan suatu haram tadi, makruh ya, yang telanjang bulat itu ketika mandi, apakah setan itu bisa melihat full semua anggota tubuh kita? Enggak. Bagi yang membaca doa ketika masuk kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi, setan ini ngelihatnya ngeblur matanya. Wah, ngeblur. Minus berapa itu? Ngeblur. Jadi ngeblur ya, nggak bisa ngelihat, bahkan menyentuh aja nggak bisa. Ngeblur. Itu kalau bagi orang yang udah dijaga oleh Allah karena membaca doa. Makanya main masuk-masuk aja kamar mandi. Apalagi kebanyakan orang ketika azan maghrib, pas banget azan maghrib baru dia masuk kamar mandi. Resep banget dah tuh. Mandi aja pas azan maghrib baru mandi. Makanan gitu, kan? gua nih. Iya. Kenapa? Resep dia. Apalagi seorang laki-laki Pak, itu selalu pikirannya itu kalau di kamar mandi. Ente ya begitu? Kagak lah. Jangan lama-lama di kamar mandi, makanya. Kan banyak kan orang kalau di kamar mandi nyanyi mulu lama. Nggak boleh, bahkan di kamar mandi itu ada adabnya. Itu ada di dalam kitab fikih ya. Kamar mandi itu bahkan kita nggak boleh mengeluarkan suara. Misalkan kita lagi pup, mohon maaf. Kemudian ada orang tua manggil, Sel atau Rahma, kamu di mana sih? Gitu jangan. Ya apa sih manggil-manggil? Nggak boleh ngomong ke suara. Jadi cukup, nggak boleh. Jadi harus ada adabnya. Nggak boleh. Memang ada adabnya begitu. Adab makan dalam Islam ada, adab ketika berhubungan suami istri juga ada, dan adab ketika dalam kamar mandi pun ada. Jadi nggak boleh mengeluarkan suara. Orang tua manggil gitu misalkan, nggak boleh kita ngapa gitu. Karena gitu ini menandakan kita lagi di situ. Gitu. Apalagi nyanyi-nyanyi. Biasanya perempuan yang nyanyi. Kalau misalkan belum tahu tuh Pak, misalkan di dalam kamar tuh nggak boleh ngomong. Bisa ngomel kali ya, misalkan dipanggil gitu, bisa nyaut-nyaut. Ya mungkin cuma buru-buru udah mandinya, disegerakan lah gitu. Tapi kalau yang orang tua itu, yang memang harus benar-benar kita wajib datangin itu ketika kita lagi sholat sunnah. Ya kalau kita lagi sholat sunnah, orang tua manggil dan kurang dengar mungkin, ya kita batalin sholatnya. Sampai pentingnya panggilan orang tua tuh sholat, tapi sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Nah kalau kondisinya lagi sholat wajib, suaranya dikencengin, ya Allahu Akbar. Aduh, orang tua manggil aja, jadi kita dengar kan. Suhunya kita pasti kuping denger lah ya. Allahu Akbar, kencengin. Enggak ya, nggak dengar juga. Samperin dah. Kapan sih Pak, udah rokat terakhir ya. Udah tanggung banget ini.
Ya tetaplah ya orang tua, makanya itulah sampai orang tua itu dinomorsatukan sama Allah. Ridallah fi ridol walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Dah, ada lagi wanitanya nih. Cukup ya. Dah, kita tutup konten hari ini ya. Mengenai apa tadi? Poligami, yes or no, dan ada ilmu sedikit tentang fikih tadi ya. Iya. Banyak ilmu yang kita dapat dari guru kita, alhamdulillah, tentang mengenai. Ya saya saling sharing aja. Iya. Tuh, jadi kita Kebetulan yang ustadz seniornya nih, yang Raden itu berhalangan hadir. iya. Ya. Ya, banyak ilmu-ilmu yang kita dapat pada konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita Amin, bisa amin. jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang penting, bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Percuma punya ilmu banyak, tapi bagaikan pohon yang nggak berbuah, tidak manfaat untuk orang lain. Kita bisa tahu ini pohon paya, kita bisa tahu itu pohon alpukat dari apanya? Buahnya. Dari buahnya. Coba pohon-pohon ini pinggir jalan, orang tahu nggak buahnya? Yang ada buahnya tuh. Nggak Ini tahu. pohon apaan sih? Agak tahu pohon apaan. Kenapa? Nggak berbuah. Jadi orang itu bisa terkenal karena buahnya, gitu. Oh ini buah rambutan. Karena apa? Emang ada buahnya, buahnya, menghasilkan. Orang bisa makan, manis, bahkan bermacam-macam rasanya. Gitu. Jadi kalau kita punya ilmu sedikit pun minimal banget khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ya jangan sampai punya ilmu tapi tidak bisa dipraktekkan. Kata Nabi Muhammad pun, sampaikan dariku satu ayat. Walaupun satu Walaupun ayat. satu Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.